Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam menjalani segala aktivitasnya. Amin. Baik Boboto, langsung kita update informasi Persib Bandung terbaru. Dan sebelum kita mulai, kita juga ingin ngucapin Wilujeng Sumping buat teman-teman Boboto yang sudah subscribe, yang sudah like, yang sering komen juga di channel ini. Mudah-mudahan menjadi amal kebaikan teman-teman Boboto semua yang langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan Bobotoh 13 pemain yang sudah hengkang dari Persib Bandung musim lalu sedikit demi sedikit mulai terlupakan dan mulai akan digantikan gitu ya. Jadi satu persatu pemain baru yang nantinya akan bergabung dengan Persib Bandung di musim depan akan sudah mulai diperkenalkan dan juga sudah akan mulai berdatangan ke kota Flower City atau ke kota Bandung ini. Nah ini memang ya masih ada yang penasaran, ada yang masih sudah geus lah sabodo teuing lah Sahawen udah diumumkan quote kalila katanya gitu ya. Jadi ya banyaklah ekspresi dari teman-teman Boboto, masing-masing orang mungkin punya pandangan yang lain ya, termasuk juga dari manajemen dan juga dari pemain Persib Bandung. Nah ini pemain Persib Bandung sendiri teman-teman memang ya ada juga yang kalau sekarang udah tahu semua kali ya. Jadi kalau untuk hampir seluruh pemain Persib awalnya memang tidak saling mengetahui juga siapa nih yang akan datang, siapa yang ini, siapa yang itu. Tapi semakin ya waktu berjalan, mau mulai latihan juga, ya sepertinya udah semua tahu gitu ya untuk pemain baru yang akan bergabung siapa saja dan posisinya apa saja. Nah ini juga yang mana beberapa pemain Persib mengatakan bahwa El Capitano saja, Maklok mengatakan kita akan mulai dari nol lagi. Persib Bandung di musim depan akan bermulai dari nol lagi. Walaupun ya sebagian besar kan memang sekitar 65% pemain Persib Bandung semuanya sudah berubah gitu ya. Termasuk ya pemain yang sudah hengkang. Nah yang ada ini memang bukan berarti kan harus tidak bisa menggabungkan chemistry lagi, tapi dengan pemain yang baru ini tentu beda, harus ada penyesuaian lagi. Nah inilah yang memang dikatakan Maklok kenapa kita harus memulai dari nol lagi, karena semua orang walaupun ada beberapa orang saja yang digantikan tetap harus menyambung chemistry lagi atau menyatukan visi dan misi bermain lagi. Nggak bisa ya walaupun satu orang ternyata satu orang itu vital gitu ya untuk posisinya, kan kita juga tetap harus support dia di posisi dia. Jadi memang bukan hanya Maklok, beberapa pemain yang lain juga mengatakan bahwa Adam Alis pun mengatakan ya kita juga harus sering ngobrol lagi, harus sering ya setidaknya ada di lapangan biar tahu gitu, oh ini tipe bermainnya bagaimana, lalu juga ini bagaimana untuk kepribadiannya, sehingga ya bisa menciptakan ruang ganti yang memang kondusif gitu ya dan bisa cepat untuk beradaptasinya. Ya kita doakan baik-baik saja, semuanya lancar, dan insya Allah teman-teman satu persatu pemain-pemain sudah datang di Bandung walaupun belum diperkenalkan karena ada proses juga untuk membuat video, lalu proses juga untuk pengurusan dokumen gitu, terutama pemain asing gitu ya, karena pemain asing ini ya walaupun sudah deal, itu kan deal tuh belum 100% kalau tidak ada tanda tangan basah teman-teman. Jadi ya selama liburan gitu ya, pemain asing ini selama liburan di sana terus kontak, terus sudah deal segala macam, nah tinggal nanti ke Bandung ya tanda tangan gitu, itu baru dikatakan Wilujeng Sumping. Kalau masih 80%, 50% dan lain sebagainya, itu kita juga infokan ini progresnya sekian persen, dan alhamdulillah teman-teman hari ini ya kita sambut pemain asing baru, karena kemarin katanya kan kalau yang lokal mah udah tau lah katanya ya, yang asing katanya, yang asing kita baru bisa spill satu teman-teman, Wilujeng Sumping untuk Berginho gitu ya. Mudah-mudahan di Persib Bandung bisa membawa hat-trick musim depan dan bisa segera
connect dengan teman-temannya yang lain yang mungkin yang baru juga gitu ya. Sebagian besar kan memang baru teman-teman. Nah ini juga untuk Bergenio kita memang pernah membahas ini yang waktu itu sudah lebih dari 75% dan alhamdulillah gitu ini sudah 100% dan siap diperkenalkan teman-teman. Nah untuk cara dan bagaimananya ini juga kita belum bisa sampaikan karena mungkin teman-teman juga perlu tahu di musim ini, musim yang baru gitu ya, kebijakan manajemen tentu berbeda dengan manajemen sebelumnya. Kalau yang sekarang memang bebas gitu ya, memang lebih kooperatif lah, mau ini mau itu, tapi ya kita juga diminta untuk mendukung proses daripada apa yang visi sedang dijalankan oleh manajemen gitu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami teman-teman, disimak baik-baik. Jadi misalkan gini, kita kasih contoh saja, ini sudah ada pemainnya gitu ya, katakanlah si A, tapi jangan dulu diumumin ya, soalnya kita mau bikin ini, bikin itu, bikin ini, bikin itu. Nah ini juga kita menghormati proses itu dan ya ditunggu saja bagaimana cara penyampaian nantinya. Tapi yang jelas kalau sekarang ya nggak apa-apa katanya ini, karena memang ya akan diumumkan kalau Bergenio. Nah ini ya alhamdulillah teman-teman, tapi proses pengumumannya nanti bagaimana, nah itulah proses kreatif yang mahal teman-teman. Kreativitas seseorang itu tidak bisa dinilai dari materi, jadi kita juga ngasih ruang ya silahkanlah itu mah untuk apa ya, manajemen Persib saja bagaimana cara mengumumkannya. Tapi kalau memang sudah mendekati waktunya, sudah fix semuanya tidak berubah, ya sudah baru kita kasih clue lagi gitu ya. Jadi ya di sini mah kita yang enak-enak saja gitu ya, yang positif saja, yang memang mendukung untuk kemajuan Persib Bandung juga teman-teman. Makanya ya sabar-sabar dulu ya kalau memang yang pengen tahu dar-der-dor misalkan satset yang Kang orang lain mah udah ngumumin si A, si B, si C, si D, si E dan lain sebagainya, ya mangga aja lah, karena mungkin ya ada lah kalau kita ya memang ada rambu-rambunya lah gitu ya teman-teman, sehingga ya harus lebih menghargai usaha dari manajemen Persib Bandung juga, yang mana yang sudah mengerahkan pikirannya, tenaganya, lain sebagainya, walaupun membuat event yang terasa sedikit hambar sebetulnya karena udah terlalu lama, tapi ya inilah proses kreatif yang harus kita hargai teman-teman gitu ya. Apakah nantinya akan ada di Videotron lagi, atau jadi di belakang truk, atau di belakang angkot, atau di surat kabar, di koran maksudnya, atau di media yang lainnya, nah ini sedang ditunggu atau sedang difinalisasi biar semuanya apa ya, nggak beledak lah gitu ya teman-teman, biar ada sesuatu yang mendekatkan Persib lagi ke masyarakat secara luas, secara umum, bukan hanya Boboto saja. Jadi ya kemarin alhamdulillah kita syukuri sudah ada Alhamdulillah Hehanusa gitu ya yang sudah diperkenalkan. Ya semoga membawa Persib menjadi lebih baik lagi di musim depan, dan ya semuanya kita doakan baik-baik saja gitu ya teman-teman. Jangan lupa juga apakah nanti dari pengenalan pemain, kan kalau Hamra kemarin di Sumarekon gitu ya, di saat Trophy Tour Persib Bandung. Jadi apakah nanti akan ada di Trophy Tour lagi di selanjutnya, karena kan masih ada 5 kota katanya untuk Trophy Tour itu, bukan hanya di Bandung, karena manajemen Persib Bandung ingin mengenalkan Persib Bandung lebih luas, karena kan Persib ini dimiliki masyarakat Jawa Barat. Jadi ya ingin mencapai kota-kota di Jawa Barat ini secara luas. Selain di Bandung kemarin sudah, lalu nanti juga ada di Cianjur, Sukabumi, lalu Cirebon, apalagi ya Tete, Garut, lalu Karawang gitu ya. Nah ini nanti akan menyusul ada Trophy Tour. Apakah akan ada pemain baru lagi di situ yang diumumkan atau bagaimana? Karena waktunya juga sudah mepet gitu ya, sekitar 1 minggu lagi untuk latihan perdana, dan ya kita lihat nanti untuk sesuai janji manajemen atau tidak gitu ya, karena latihan perdana Persib Bandung tanggal 30 Juni katanya harus dihadiri oleh seluruh punggawa Persib Bandung, baik yang lama maupun pemain barunya apalagi. Makanya sekarang sedang dikebut semuanya mungkin ya, dokumen dan lain sebagainya. Ketika datang ke Bandung, tanda tangan baru diperkenalkan, karena waktunya
sangat mepet teman-teman. Tapi kalau untuk Trophy Tour ini, kabar terakhir yang saya terima masih panjang teman-teman, sampai dengan bulan Juli. Pokoknya mah sebelum Liga 1 selesai, sebelum Liga 1 dimulai maksudnya, itu sampai dengan bulan Juli masih akan ada katanya untuk Trophy Tour. Jadi ya kalau nungguin Trophy Tour semua mah kayaknya kelamaan nungguin wilujeng pemainnya gitu ya, karena ya latihan tanggal 30 semua pemain sudah ada. Ya kalau diumuminnya telat ya udah basi gitu ya, karena kita udah tahu pemain siapa saja yang barunya. Nah ini mungkin nanti akan ada kejutan lain dari manajemen Persib Bandung, ditunggu saja teman-teman, karena kita menghormati proses kreativitas dari manajemen Persib Bandung. Nah ini udah masuk zona kuning menuju zona merah, sehingga kita harus hati-hati dan jangan kelewatan gitu ya, nanti ditilang teman-teman. Sekali lagi nanti kita ditilang lagi teman-teman. Jadi ya media yang lain juga saya pikir sudah tahu gitu ya rules yang yang sedang digalang oleh manajemen Persib Bandung. Boleh bebas tapi jangan sampai nyentuh ke zona itu gitu. Jadi ya biarin aja lah manajemen biar berkreativitas dulu di sini. Baik teman-teman, itu kita lanjut ke beberapa pertanyaan saja. Dari kemarin kan belum baca pertanyaan gitu ya, dan juga beberapa salam menyapanya di sini. Baik, kita mulai dari pertanyaan dulu saja. Pertanyaan yang pertama, Kang, Hamra dikontrak berapa lama di Persib Bandung? Hamra kontraknya 2 tahun, jadi memang yang di bawah 27 tahun biasanya kontrak 2-3 tahun. Kalau Sadi Ramdhani mungkin itu agak sedikit spesial ya teman-teman, jadi kontraknya sampai dengan 3 tahun. Tapi kalau Hamra itu 2 tahun teman-teman, ya mungkin dengan opsi-opsi perpanjangan yang lain gitu ya. Ini juga belum dijelaskan secara rinci, namun yang jelas 2 tahun ini saya pikir sudah cukup untuk melihat potensi pemain apakah masih bisa berkembang atau tidak di masa depan gitu ya. Jadi Hamra dikontrak 2 tahun di Persib teman-teman. Lalu yang selanjutnya, Kang katanya hand-hand di loan ya. Kang katanya hand-hand di loan ya. Oh dipinjamkan maksudnya. Wah ini rada Inggris Sundanis gitu ya. Kang hand-hand katanya dipinjamkan gitulah ya, untuk lebih sederhananya hand-hand dipinjamkan Kang, diganti sama Hamra ya katanya. Oh ini maksudnya tuh Hamra didatangkan Persib untuk mengganti hand-hand mungkin gitu ya. Kalau sejauh ini sih nggak ada ya teman-teman. Hand-hand masih tetap di Persib Bandung. Dia juga masih punya, ya memang kalau kontrak hand-hand kan sampai 2027 gitu ya, masih sekitar 2 tahun lagi atau 2 musim lagi. Ya kalau loan ya mungkin bisa, tapi ya nggak tahu ya, kalau memang sekarang sih belum ada infonya hand-hand dipinjamkan. Tapi kalau untuk Hamra menggantikan hand-hand, bukan lebih tepatnya bukan menggantikan, tapi untuk menjadi pesaing mungkinnya di bek kanan. Jadi bek kanan ini nanti bisa bervariasi. Jadi ada hand-hand, ada Hamra juga, di situ ada Kakang gitu ya, ada Robby Darwis atau Robby Darwis biasanya lebih menjadi gelandang serang atau gelandang bertahan. Nah ini nggak tahu lah, untuk taktik Bojan Hodak musim depan lebih bervariasi lagi teman-teman. Atau Hamra juga bisa ditarik ketika kakaknya Rezaldi tidak bermain, ya Hamra bisa menjadi saingan Zalando di situ gitu ya. Jadi semuanya ini harus menunjukkan yang terbaik pemain jika ingin masuk starting 11 di era Bojan Hodak musim depan teman-teman. Jadi ini memang ya banyak strategi baru dari Bojan Hodak yang ya kita saja masih berpikir gitu, waduh si iya kumaha, si itu kumaha. Tapi yang jelas ya musim depan akan ada banyak variasi taktik dari Bojan Hodak, termasuk Berguinho gitu ya. Berguinho didatangkan Persib Bandung ya mungkin karena pemain ini versatil, bisa menjadi seorang gelandang serang yang memang keahliannya bisa juga di sayap kiri, sayap kanan, sehingga bisa ditukar juga gitu ya, di switch. Nah ini memang ya salah satu kepintaran Bojan Hodak melihat pemain yang memang
punya karakter yang dia miliki. Harganya pun masih normal gitu ya teman-teman, tidak jauh beda. Ternyata Hamra di bawah 4M, Bergonyo juga masih di sekitaran 4M. Jadi ya dari harga masih memakai SOP yang lama sepertinya. Tapi khusus Sadil memang akan ada penyesuaian kemarin tuh, karena kan harus rekrut juga adiknya gitu ya masuk, lalu juga ada ini ada itu, sehingga ya ada penyesuaian lah harga untuk Sadil Ramdhani teman-teman, agak sedikit beda tapi nggak banyak lah ini bedanya. Nah mungkin itu informasi lupa belum ada salam menyapanya hampir ampun hampir hilap. Yang pertama ada Lampung Barat hadir katanya, ada Bojong Loa Ranca Ekek, ada Bon Jovi Kuningan, ada dari Bobotoh Soreang, ada dari Purwasari, ada Bon Jovi Jampang Kulon, lalu ada Bobotoh Cikadut, ada Arwinda Cianjur, ada Abah Obet Bobotoh Bogor, Bobotoh Padang, Cimahi, Pangalengan. Nah ini dan lain sebagainya. Atau ini perasaan udah saya ingatnya ada Arwinda Cianjur. Wah ini udah nih kayaknya nih. Ya udahlah nggak apa-apa, kita bacain lagi nanti, mudah-mudahan diupdate lagi ya teman-teman, karena dari kemarin rada riweh nih, saya juga malam nggak posting gitu ya, tapi ya insya Allah lah agak sedikit lancar, karena ya ini masih agak gatal tenggorokan, jadi rada-rada nggak enak untuk teriak-teriak teman-teman. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan menambah informasi dan wawasan teman-teman Bobotoh semua. Sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Wassalamualaikum Bobotoh, salam dunia.